kepada Bapak Ibu ya, para tokoh masyarakat yang walaupun belum tercantum namanya di undangan, di pernyataan, disilakan juga duduk di panggung, kursi masih ada. Kepada kawan-kawan pers, silakan mengambil naskah pernyataan di depan atau ada yang membantu membagikannya. Mas Ahmadi Toha, silakan dibagi kepada kawan-kawan wartawan naskahnya, dan kepada Bapak Ibu yang dimohon kesediaan untuk membaca, harap bersiap-siap. Penugasan atau gilirannya ada di grup ya. Tolong dibaca grup. Perhatian ya, ini petugas membaca ya. Pengantar dan butir satu oleh 2 orang, Rahman dan Remi. Ini 2 mantan presiden BEM, IPB dan BEM UNJ. Udah ya, tolong bersiap-siap. Pegang mic, kalau bisa berdampingan ya. Kursi kosong masih banyak belakang. Iya, saya sudah silakan kawan-kawan, para tokoh itu ada tempat di belakang. Panas. Belakang masih banyak kosong, Pak. Iya. Teman-teman itu. Bapak Ibu yang bukan wartawan yang ingin duduk di atas panggung masih tersedia kursi. Insya Allah di sini kursi gratis. Butir 2 ya. Ini akan kita bacakan secara bersama-sama, namun dibimbing sebelumnya oleh 3 tokoh perempuan. Ibu Sabriati Aziz, Ibu Mufidah Said, Ibu Ida Kusdianti. Itu butir 2 dibacakan, dan kita semua akan mengikuti secara bersama-sama. Butir 3, tolong mic-nya didekatkan. Akan dibaca 3A oleh Pak Doni dari Jawa Timur. Hadir Mas Doni? Ada ya? Mana? Diganti Pak Sutoyo aja, Pak Toyo ya. Di Jawa Tengah tuh nanti. Butir 3A. Butir 3B oleh Pak Syukri Fadoli. Ini aktivis dari Yogyakarta. 3B ya. 3C oleh Pak Syafril Sofyan. Oh, berdekatan nanti mic-nya ya. Ini aktivis Jawa Barat. Kemudian 3D oleh Mas Juju Purwantoro. Sudah datang Mas Juju? Ada ya. Tolong berdekatan mic-nya, nanti diserahkan. Itu ada mic di kiri kanan ya. Butir 4. Ini sudah datang nggak Mbak Mira Sumirat, toko buruh? Mas Jumhur tolong ditugasi toko buruh membaca butir 4. Mas Jumhur mana? Iya. Mbak Mira Sumirat? Ya, kalau enggak Mas Jumhur, Kang Jumhur sendiri. Butir 5 hingga penutup. Sekali lagi butir 5 hingga penutup oleh Kiai Muhyiddin Junaidi, MUI. Gus Aam sudah datang? Ya. Dan dilanjutkan oleh Pak Paulus
Paulus Yanuar, tokoh Katolik yang di samping saya, butir 5 Pak ya, hingga penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukru lillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum saya lanjutkan, ini saya lihat para seniman budayawan, silakan duduk di atas panggung. Mas Hengki Ternando, Mbak Kamelia Malik, Mbak Baby Selvia, duduk di atas panggung. Ya. Kalau belum makan, makannya nanti. Ayo Mas Hengki, cepat-cepat, sudah dimulai. Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara dari pers nasional, baik cetak, elektronik maupun media online, pada konferensi pers seratusan tokoh bangsa hari ini. Prof. Amir Santoso naik ke panggung cepat. Di sini nggak boleh pelongo-pelongo. Pada hari ini, ya, walaupun disebut 100 tokoh bangsa, namun yang hadir lebih dari 100. Bahkan yang tercantum di naskah pernyataan berjumlah 135 semata-mata karena waktu hingga tadi malam. Namun kami yakin dan ternyata pada hari ini juga banyak tokoh yang namanya tidak tercantum atau akan dicantumkan kemudian juga ikut hadir. Ini saya lihat di samping saya nih, sahabat saya nih, Profesor Egy Sujana. Wah, yang malang melintang di pengadilan. Dan banyak tokoh lain yang izinkan saya tidak sebut namanya satu persatu. Dan kami yakin di luar sana, dari Merauke hingga Sabang, dari timur hingga barat, ribuan bahkan jutaan rakyat Indonesia bersetuju dengan kami ini. Maka pada kesempatan ini, konferensi pers perdana Gerakan Pemilu Bersih, pernyataan kami sebut 100 tokoh. Itu hanya kata simbolik, tidak persis 100, tapi lebih dari 100, ribuan, dan saya sebut tadi jutaan yang akan bersetuju dengan kami. Saya akan menyilakan nama-nama yang saya sebutkan tadi untuk membacakan pernyataan secara bergantian, dan khusus butir keempat kami akan lantangkan, suarakan secara bersama. Ya. Dan setelah itu izinkan, ya, dengan permohonan maaf kepada para tokoh, ya, saya akan menyilangkan 6 tokoh, ya, untuk memberikan penjelasan, elaborasi dan refleksi sekitar 3 sampai 5 menit, ya, setelah pembacaan pernyataan itu nanti. Oleh karena itu, saya akan silakan, ya, kepada yang telah disebut namanya tadi untuk membacakan pernyataan ini, dimulai dari tokoh pemuda atau mahasiswa mantan Presiden BEM Institut Pertanian Bogor dan Presiden BEM Universitas Negeri Jakarta, dan selanjutnya, ya, mohon jangan salah dan mic-nya diestafetkan. Saya silakan. Mungkin sambil berdiri yang membaca, ya. Ya. Oh, mic di sana, mic.
Tolong ada mic di sana di kiri kanan. Oh ini mic ini nih. Ada di depan. Yang berikutnya siap berdiri juga. Dengan suara lantang, Mas Rahman. Remi ya. Oh, ini Rahman. Oh ya. Poin 1. Pernyataan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan 100 tokoh menolak pilpres curang, terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, mencermati dengan sesama penyelenggaraan Pilpres 2024, sejak dari masa persiapan atau pencalonan presiden dan juga wakil presiden, proses pencoblosan hingga perhitungan suara baik quick count di televisi maupun real count oleh kami sebagai warga negara yang peduli Pilpres bersih berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan menyatakan: 1. Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal demikian ditandai antara lain: poin A, adanya daftar pemilih tetap atau DPT bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik. Poin B, terjadinya berbagai bentuk intimidasi, tekanan, bahkan ancaman terhadap rakyat, pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung paslon 02. C. Pemberian bantuan sosial menjelang hari pencoblosan baik dalam bentuk uang tunai maupun beras kepada masyarakat bawah yang sesungguhnya harus bersifat impersonal, dilakukan sendiri oleh Presiden Jokowi dan beberapa menteri untuk mengarahkan pemilih kepada paslon 02 adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang nyata. Dilanjutkan, Mas Remi, ada? Coba seorang tokoh perempuan, pemuda, baca. Kasih mic, berdiri, harus dikasih mic. Ya, itu mic di depan. Masuk. D. Keberpihakan nyata Presiden dan jajarannya guna mendukung partai dari atau paslon 02. E. Pencoblosan dini untuk paslon 02 di beberapa tempat di dalam maupun di luar negeri diberitakan luas di media massa. F. Penggelembungan perolehan suara untuk kemenangan paslon 02 sehingga perolehan suaranya melebihi jumlah pemilih di banyak TPS akibat kesalahan pemindahan data yang diakui sendiri oleh KPU terjadi di sekitar 3.000 TPS. Dan G. Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri dan dirancang by design menguntungkan paslon 02. Iya, silakan butir 2, Mbak Sabriati, Mbak Fida berdiri, Mbak Ida. Dan khusus butir 2 akan kami ikuti secara bersama-sama. Tolong dibaca sepenggal-penggal. Ayo berdiri yang baca, nggak usah pakai mic ya. 2. Berdasarkan bukti, indikasi dan dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut, kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya.
pelaksanaan Pilpres 2024 pelaksanaan Pilpres 2024 telah menyimpang dari ketentuan hukum telah menyimpang dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan perundang-undangan yang berlaku dan etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan. Silakan butir 3, Pak Doni, Pak Syukri, Syafril, Pak Juju secara bergantian. Berdiri, Pak. Ya. Pak Sutoyo dulu 3A. 3. Enggak usah dibaca. Sehubungan dengan itu, kami mendesak A. Dilakukannya audit forensik terhadap IT KPU. B. Pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. C. Pengulangan perhitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS yang telah diverifikasi keabsahannya secara terbuka dan transparan di tingkat desa, kelurahan, atau kecamatan. Pak Juju. Pakai mic karena direkam. Ulangi. D. Penghentian pengumuman hasil hitung cepat atau quick count dan hasil hitung real atau real count oleh KPU sampai adanya penyelesaian masalah. Ya. Butir 4 oleh tokoh buruh. 4. Mendukung usulan berbagai pihak agar DPR RI menggunakan hak angket penyelidikan terhadap penyelenggaraan pemilu Pilpres 2024 agar proses pengusutan kecurangan bersifat komprehensif, baik hukum maupun politik. Dari hasil penggunaan hak angket tadi, kami mendukung setiap penegakan konsekuensi hukum atas para pelaku pelanggaran, termasuk jika berakibat pada pemakzulan Presiden. Ya. Nomor 5, silakan para tokoh agama. Kiai Muhyiddin Paulus ya, atau Gus Am jika hadir. Ya. 5. Sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap kecurangan Pilpres terstruktur, sistematis, dan masif, kami menolak secara kategoris penyelesaian sengketa Pilpres 2024 melalui Mahkamah Konstitusi yang kami yakini tidak bersikap adil, objektif, imparsial, dan tidak akan lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Demikianlah sikap dan pandangan kami sebagai bagian dari rakyat cinta kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Semoga Allah yang Maha Kuasa menyelamatkan bangsa dan negara dari malapetaka, ketamakan berkuasa, dan melanggengkan kekuasaan dengan menggunakan segala cara. Jakarta, 21 Februari 2024. Terima kasih para tokoh yang telah membacakan pernyataan bersama secara bersama dan bergiliran. Khusus naskah ini baru sempat ditandatangani oleh 135 tokoh. Namun masih banyak lagi yang akan menyusul. Oleh karena itu, kata 100 yang tercantum di spanduk di belakang kami ini bermakna simbolik. Bisa 100.000,
bisa 100 juta. Khusus yang hadir kali ini terdiri dari berbagai kalangan. Karena waktu saya tidak akan mengenalkan satu persatu, namun hanya ingin menyebut kalangan atau kelompok dari tokoh bangsa. Terdapat sejumlah tokoh agama, khususnya agama Islam, agama Katolik, dan ada juga dari Protestan, termasuk Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Dr. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi yang ikut membacakan tadi, dan sejumlah kiai baik dari Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Saya tidak tahu berapa orang yang sempat hadir. Secara khusus saya menghargai Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahra, tokoh NU, dan juga beliau selain guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, juga memimpin organisasinya, Ittihad Persaudaraan Imam Masjid seluruh Indonesia, yang saya mohon kesediaan di akhir pertemuan akan memimpin kita membaca doa. Ada juga Kiai Haji Ahmad Juanda, pengasuh pesantren besar Darussalam di Subang yang dari Jawa Timur. Ini Gus Am sudah datang. Ini zuriyah atau keturunan pendiri NU, siapa lagi dan lain sebagainya. Dan yang di samping saya yang membacakan bagian akhir dari pernyataan Bapak Paulus Yanwar, sudah saya kenalkan tadi, tokoh komunitas umat Katolik, pernah menjadi ketua umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PMKRI, dan lain sebagainya. Ini kalangan tokoh agama. Juga ada kalangan akademisi, ilmuwan, dan cendekiawan dari berbagai kampus. Bahkan banyak yang bersetuju, khususnya dari Yogyakarta yang belum sempat hadir. Antara lain Profesor Dr. Sofyan Effendi, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, tercantum namanya. Profesor Dr. Rahmat Wahab, mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Dan juga ada Profesor Naimah dari UIN Sunan Kalijogo, Profesor Muhammad Hirzin, ada tadi ya, guru besar UIN Sunan Kalijogo, dan masih banyak lagi ada tercantum namanya. Dan juga sempat hadir nih Profesor Dr. Lukman Hakim, guru besar Universitas Indonesia dan pernah menjadi ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Mohon dikenal, angkat tangan Mas Lukman. Profesor Dr. Didin S. Damanhuri, saya nggak tahu S-nya apa. S3, S4, guru besar di Institut Pertanian Bogor. Siapa lagi dari para cendekiawan? Banyak ya. Ada Dr. Said Didu. Ada Profesor Dr. Hafid Abbas, tolong angkat tangan. Beliau guru besar Universitas Negeri Jakarta dan sekarang masih menjabat Ketua Senat UNJ dan juga Dewan Senat Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia. Dan kita kenal terakhir beliau adalah Ketua Komnas Hak-Hak Asasi Manusia, Komnas HAM Republik Indonesia. Mohon maaf saya tidak bisa lihat satu persatu nih dari kalangan cendekiawan, ilmuwan. Profesor Dr. Amir Santoso, guru besar FISIP Universitas Indonesia. Namun yang perlu saya kenalkan, beliau ini orang Madura. Apa? Dr. Roy Suryo, KMRT. Ini bisa juga
ilmuwan di kampus, tapi juga beliau adalah ahli IT dan ada tercantum namanya di sini. Dan nanti saya akan minta untuk berbicara. Itu antara lain dari kalangan akademisi, ilmuwan dan cendekiawan. Namanya banyak lihat di sini. Ada Profesor Dr. Husnan B. Fanani, perlu saya sebut. Beliau ini mantan Duta Besar RI di Azerbaijan dan juga akademisi di Universitas Al-Azhar Indonesia. Pak Teguh, naik ke panggung. Makan nanti belakangan. Ini pengacara. Sekaligus juga lah saya kenalkan banyak pakar hukum termasuk advokat atau pengacara yang bergabung. Bahkan mereka memiliki atau menggerakkan gerakannya sendiri yang hadir dari Tengku Nasrullah yang baru naik panggung, dan juga ada Profesor Dr. Egy Sujana. Tuh. Ini apa ya? Bintang pengadilan. Siapa lagi pakar hukum, tokoh hukum? Prof. Doni baru dah. Mana? Oh ya, yang di panggung dulu. Yang pakar hukum di sini banyak. Juju tadi yang baca juga pengacara dan lain sebagainya. Mana? Oh, Pak Jamari Lubis. Oh ya, ini pengacara yang sudah pindah dari dunia hitam ke dunia putih karena beruban. Ya. Oh, Mas Rizal Fadila. Yang tiada hari tanpa tulisan. Dan sebagian tulisannya bersifat surat cinta kepada Presiden Jokowi. Oke. Juga hadir di tengah kita ini kalangan militer, para purnawirawan TNI maupun Polri yang jumlahnya saya pernah dengar tidak kurang bahkan lebih 200. Ya, nanti akan dijelaskan sendiri. 200 itu jenderalnya. Oh, 200 jenderalnya. Kalau angkatannya ribuan. Kalau kolonelnya ribuan katanya. Panglima Pamen, Panglima Menengah ya, yang dikoordinasikan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi. Ini sahabat baik saya. Assalamualaikum. Ini orang Aceh. Ya, saya kenal beliau menonjol dulu sebagai Kasum Abri, tapi juga pernah menjadi Wakil Panglima Abri, pernah menjadi Gubernur Akabri. Saya ingat karena saya diundang ke sana untuk kuliah umum. Dan yang tidak kalah menariknya, mungkin punya harga di ukhrawi nanti, mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Ini ada Pak Aklani, ada Jenderal Ugroseno, punya banyak ya. Oh, Maijen Sunarko, mantan Danjen Kopassus, ya, dan lain-lain. Itu dari polisi. Iya, Pak Ugroseno, mantan Wakapolri. Ya. Kemudian perlu saya sebut kalangan aktivis perempuan dari berbagai organisasi perempuan, ya, jumlahnya puluhan, dan lembaga-lembaga perempuan. Ya, saya mohon maaf tidak menyebut satu persatu, kecuali mungkin satu dua. Dr. Sabriati Aziz, ya, beliau ini Presidium Badan Musyawarah Indonesia, BMIWI, Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia. Ini yang baru datang, Profesor Rias Rashid. Ya, mohon naik ke panggung. Ya, ya, beliau mantan menteri, apa sih menterinya? Otonomi daerah. Otonomi daerah, bukan Mendagri. Iya, banyak jenderal ya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kalangan lain, ya, apa? Oh, kalau Dr. Abdullah Hilmahua ini apa kategorinya ya? Akademisi, pemerhati sosial kebangsaan. Yang paling jelas beliau kan apa, penasehat ya? Penasehat KPK yang tadi
membisikkan pada saya berbahagia sudah memasukkan penjara seseorang ya, nggak usah saya sebut. Tapi saya bilang jangan berhenti perjuangannya hanya sampai di situ. Mana Bang Abdullah Hamahuang ya? Oh di sana ya. Juga hadir bersama kita di tengah kita ini sejumlah seniman dan budayawan, khusus seniman budayawan berdiri. Mbak Mia, Kamelia Malik, Hengki Tanando, Baby Selvia, Mas Dwiki Darmawan mana? Oh iya, inilah seniman budayawan yang punya barisan sendiri. Kalangan buruh, baik Ketua Umum KSPSI sudah tadi membacakan, Dr. Jumhur Hidayat, Mbak Mira Sumirat, Mas Sabda, ada yang datang? Berdiri Anda, tadi diminta bicara tadi, ya. Mas Sabda Alam, bukan ya. Ini tokoh buruh dan lain sebagainya. Tokoh perempuan tadi sudah saya sebut. Silakan duduk, ya. Kalangan mana lagi ya? Bukan kalangan. Mungkin cukup kalangan muda, pemuda. Ya, yang hadir silakan berdiri. Tadi mantan ketua BEM, juga dari ormas-ormas pemuda. Ringkasnya banyak sekali kalangan yang mendukung gerakan ini. Hanya karena waktu saya tidak bisa mengenalkan satu persatu lebih lanjut. Maka selanjutnya sebelum tanya jawab, izinkan saya mengundang dan memohon kesediaan, mohon maaf dibatasi 6 orang ya. Pertama saya ingin undang Dr. Roy Suryo. Tolong diberi mic, tapi tolong dibatasi 3 menit ya. Siap. Kalau lebih sedikit 5 menit. Khusus Dr. Roy Suryo ini bisa menjelaskan secara akademik, secara ilmiah tentang kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Silakan Mas, cukup duduk saja. Prof ya, terima kasih Prof Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Baik, pada siang hari ini karena waktunya sangat singkat, tetapi saya ingin memastikan bahwa yang pertama, saya bukan lagi politisi karena masih banyak orang yang salah mengira saya masih bagian dari salah satu partai. Tidak ya. 3 tahun saya sudah pamit baik-baik dari partai dan alhamdulillah menyelesaikan studi, dan di sini ada guru saya, Prof. Hafid Abbas, ini penguji saya. Jadi yang intinya begini, mulai dari saat awal pemilu ini, saya sangat menyesalkan sebagai seorang pemerhati teknologi telah banyak digunakan teknologi, ini yang paling penting, untuk berbuat curang bahkan jahat pada pemilu kali ini. Salah satunya adalah teknologi yang mungkin tidak kelihatan pada teman-teman semua, tapi saya pakai juga waktu itu dipakai pada saat debat. Nah ini saya pakai ini. Jadi ketika waktu itu saya menyebut ada salah satu cawapres yang menggunakan alat bantu, ya, kita harus mulai dari situ, karena itu sudah dimulai teknologi digunakan untuk berbuat curang. Ironisnya, semakin jahatnya, fakta yang saya sampaikan pada saat itu, yaitu saya menunjukkan ada digunakan alat bantu, telah berbuat laporan ke kepolisian. Jadi saya pun dalam posisi sekarang dilaporkan. Tapi nggak apa-apa, itu tetap saya hadapi karena itu bagian dari perjuangan. Nah, itu fakta. Karena itu fakta. Dan itu dipakai pada 2 kali penampilannya. Yang satu ketika waktu itu masih dipakai di atas, dan yang kedua ketika tidak kelihatan. Seolah-olah tidak kelihatan karena disembunyikan di dalam kerah bajunya, kerah jaketnya. Alatnya ini wireless, jadi nggak kelihatan. Kalau dipakai dia tidak akan kelihatan. Dimasukkan dalam kerah bajunya. Ya, ini karena ini kerah baju kelihatan. Tapi kalau dia jaketnya dibikin berdiri, maka itu tidak kelihatan. Yang kedua,
adalah sekarang sudah mulai perhitungan suara. Dan salah satu teknologi yang dipakai adalah teknologi yang namanya OMR, Optical Mark Reader, atau OCR, Optical Character Recognizer. Seolah-olah teman-teman media juga dibuat takjub dengan teknologi. Itu teknologi kuno. Sudah diciptakan sejak 110 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu ada fisikawan Jerman, Emanuel, yang menemukan itu, dan itu di kampus-kampus, saya kira banyak petinggi kampus di sini, mantan itu sudah pakai, itu sudah lama, lebih dari 10-20 tahun yang lalu. Tapi kenapa sangat konyol ketika dipakai sekarang? Kalau tidak ada unsur tertentu yang di dalamnya. Artinya apa? Teknologi yang dipakai OMR atau OCR itu biasa, itu dipakai untuk memindai. Dan ini sebenarnya simple kalau terjadi kesalahan. Kalau ada 1 dibaca 4, dibaca 7, itu normal. Tapi di sini terjadi sebuah automatic algorithm, algoritma otomatis yang bisa membuat atau menambah 48 jadi 748, 51 dari 951. Padahal sederhana. Prof Din misalnya dan bapak-bapak ibu lain. Satu TPS itu sebenarnya maksimal 300. Kalau dikasih alat automatic cutter lebih dari 300 selesai sebenarnya. Itu tidak dipakai. Dan di kesempatan ini dengan segala hormat saya mengajak pada salah satu kampus ternama di Bandung untuk buka suara. Karena di balik Sirekap sebenarnya ada kampus di Bandung itu yang menemukan itu Sirekap itu atau membuat itu 4 tahun yang lalu pada tahun 2020 ketika digunakan di pilkada. Salah satu tokoh penemunya sekarang menjadi wakil rektor di situ. Ayo bicara. Para peneliti, para kampus jangan diam saja. Jangan mau kampus atau institusi itu dituduh di balik ini. Karena sistem yang sedang terjadi desainnya yang salah. Dan dari kampus itu, tapi saya merasa tergili. Ini yang terakhir, 2 institusi yang sekarang ada yaitu Bawaslu dan KPU ini seolah-olah menutup mata atau menjadi pelindung dari kecurangan ini. Bahkan Bawaslu mengatakan trial and error ini biasa. Masya Allah, pemilu yang menggunakan teknologi dan 247 rakyat kita terganggu dalamnya masih dimungkinkan trial and error. Ini, nah betul Pak, saya tidak sampai hati menggunakan kata sinting tadi ya. Tapi itu betul. Jadi itu keterlaluan. Tidak boleh, apalagi itu menggunakan APBN, menggunakan uang rakyat, uang kita yang dipakai di situ. At last dan not least, saya menolak keras statement salah satu komisioner KPU pada konferensi pers kemarin, Prof Din, yang mengatakan semua data ada di dalam negeri. Tidak. Sistem IT KPU sekarang didaftarkan pada alibaba.com. Buktinya ada. IP yang ada itu terletak di Singapura. Beberapa kawan lain menyatakan ada juga di China, ada juga Perancis. Datanya itu ada di cloud. Teman-teman semua kalau naruh data di cloud, berani sumpah kalau data di cloud itu ada di Indonesia. Tidak, data di cloud itu tidak di Indonesia. Dan itu melanggar Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Saya kebetulan ikut membuat Undang PDP itu. Semua objek vital data harus ada di Indonesia. Dan kalau KPU tidak mau diaudit, dia melanggar Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi, himbauan saya terakhir, saya ajak para akademisi, kalau di situ apa ya, untuk bangkit dan bersuara. Kita dorong gerakan moral 100 tokoh ini untuk menyelamatkan bangsa ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya izinkan saya mengharapkan kesan 5 orang lagi ya, biar siap-siap Profesor Dr. Lukman Hakim. Kemudian berlanjut Profesor Dr. Didin Damanhuri dan Jenderal Fakhrul Razi khusus memberikan pembuktian tentang telah dan tengah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Dan 2 orang terakhir ya, Pak Yanwar, Paulus Yanwar, dan saya minta Dr. Tifauzia Tias Suma
untuk menyampaikan elaborasi tentang apa yang harus kita lakukan ke depan. Silakan sekitar 3 sampai 5 menit sejak Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama ingin menyampaikan keprihatinan, sebetulnya menindaklanjuti ratusan, dan itu melibatkan ribuan profesor di seluruh Indonesia yang sudah memasalahkan masalah ini. Keprihatinan ini disebabkan oleh matinya kebebasan mimbar dan kebebasan akademik. Di dalam proses pemilu, maka satu suara profesor dan satu suara rakyat itu disamakan. Dan untuk mencapai itu semua, profesor-profesor itu terancam, tidak bisa bersuara, ditakut-takuti. Dan ini tidak terjadi bahkan pada zaman Orde Baru. Saya adalah di zaman Orde Baru bersama Pak Didin itu adalah aktivis tahun 70-78. Kita kemudian mengatakan bahwa Soeharto harus membatasi kekuasaannya. Dan saya adalah salah satu yang divonis dengan menggunakan undang-undang subversif. Masuk penjara. Dan itu kalau ditanyakan pada adik-adik sekarang banyak tidak tahu itu, karena begitu masuk penjara maka kita dipendam. Nah, keadaan ini melebihi daripada keadaan tersebut, di mana para profesor itu hanya sekedar diancam tunjangan dan segala macam itu membuat mereka tidak berani. Inilah yang paling berbahaya, padahal yang kita hadapi adalah persaingan pada 2045. Apa yang kita banggakan sebagai negara di dalam G20? Saya mengajak untuk melihat semua data-data tentang kemampuan inovasi, kemampuan riset, jumlah peneliti dan sebagainya yang hilang. Jadi kalau semua kita dipertontonkan terhadap temuan yang diterapkan dari Cina, itu adalah suatu hal yang sangat menyedihkan, Pak Roy. Saya 100 hari pertama Pak Jokowi itu, dia datang ke LIPI, kemudian menceritakan bahwa riset kita tidak perlu, kita ambil saja dari negara lain, tinggal kita beli dan sebagainya. Saya cuma minta sama dia, Pak, tolong luangkan waktu untuk Bapak datang ke lab-lab kami yang ditaruh di itu ahli-ahlinya orang-orang kita, Pak. Kenapa hasil riset kita tidak masuk ke dalam itu? Bapak datang, kemudian dia mengumumkan di sana, saudara-saudara peneliti LIPI, saudara harus ingat bahwa tahun depan saudara dinaikkan anggarannya 2 kali lipat, dan tentu tepuk tangan semua, Pak. Tetapi saya kemudian dalam waktu 2 minggu meminta dia membuka Kongres Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan mengatakan cerita tentang bagaimana Bung Karno pada zaman kita sangat melarat membangun IPTEK itu. Dia mau, tetapi kebohongannya yang kita lihat kemudian, dia tidak hadir dan tidak memberitahu. Saya hanya berhadapan dengan Teten Mas Duki dan Menseknek, yang tugasnya itu adalah menyetem bagaimana pidatonya itu supaya jangan ketinggian. Dan itu kemudian setelah 100 tahun itu seluruh sikap Jokowi itu adalah kita dibohongi. Dan kalau orang ada yang menemukan kejahatan itu setelah 9 tahun, saya adalah
dalam 100 tahun pertama, 100 hari pertama, dan Kementerian Riset dan Teknologi itu dibubarkan begitu saja. Inilah Pak Din, saya kira dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Waktu Mas Lukman Hakim masuk penjara sebagai aktivis mahasiswa dulu, saya dapat pastikan Jenderal Fahru Rozi belum jadi wakil Panglima ABRI. Silakan Prof. Didin S. Damanhuri, terutama menyoroti kecurangan TSM, itu kita buktikan. Baik, terima kasih Pak Din dan para tokoh bangsa, teman-teman media. Saya ingin share di dalam kesempatan yang sangat baik ini tentang apa yang disebut dengan TSM, terstruktur, sistematik, dan masif. Jadi menurut saya memang kecurangan ini sudah bersifat TSM. Mengapa? Terstruktur karena sebenarnya jauh sebelum diumumkan para capres, cawapres, sudah terjadi gerakan yang favorable terhadap paslon tertentu. Apa yang dilakukan? Presiden mengendorse calon-calon yang favorable, yang bisa melanjutkan kekuasaannya. Sebenarnya ide awalnya adalah 3 periode. Itu sudah lebih dari setahun didengungkan. Tapi rupanya tidak memperolehkan, tetapi kemudian diveto oleh salah seorang ketua umum partai dan akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Kemudian berubah menjadi apa yang disebut dengan penundaan pemilu, itu pun gagal. Tapi setelah itu idenya adalah bagaimana melestarikan kekuasaan lewat anaknya. Dan setelah itu MK menjadi instrumen untuk melegitimasi putranya itu menjadi cawapres, walaupun secara regulasi tidak memungkinkan. Tetapi di situ pamannya sudah kita ketahui melancarkan dan memutuskan bahwa dia akhirnya sah, walaupun kemudian MK-MK yang diketuai oleh Profesor Jimli Asidiki menyatakan terjadi, dan kemudian KPU meloloskannya, yang kemudian hari DPKP mengatakan ini adalah terjadi pelanggaran etik berat. Kemudian Presiden dan seluruh aparatus negara memobilisasi seluruh aparat, baik itu oknum TNI Polri, kepala-kepala dinas sampai ke kepala desa untuk memenangkan paslon nomor 2 tersebut. Tidak selesai sampai di situ, Presiden, sekian menteri terlibat membagikan bansos baik berupa tunai maupun beras secara sangat vulgar dan mengatasnamakan itu adalah bantuan personal. Padahal bahkan itu di depan istana. Padahal menurut regulasi yang ada, bansos hanya bisa dibagikan kepada rakyat yang menjadi haknya, yaitu secara impersonal lewat pos. Tidak ada impersonal, tidak ada personalisasi dari bantuan sosial, apalagi politisasi, dan itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang nanti bisa dibuktikan itu adalah korup. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Ini adalah apa yang disebut dengan